Oke, sensor yang berikutnya engine coolant temperature sensor atau ECT, atau ada juga yang menyebut water coolant temperature sensor atau apa WTC ya? WTS ya. Oke. Jenis sensor yang digunakan umumnya di otomotif adalah non-generating voltage, artinya sensor ini tidak bisa atau tidak menghasilkan tegangan sendiri. Ya, sensor yang digunakan jenis NTC atau negatif temperatur koefisien. Ya, sensor yang nilai tahanannya akan berubah-ubah tergantung temperatur. Ya, kalau negatif temperatur koefisien berarti ketika temperaturnya semakin panas, nilai tahanannya akan semakin turun. Ya, ada kan jenis sensor PTC atau PTC, ya positif temperatur koefisien, yang nilai tahanannya akan naik saat temperaturnya juga naik. Tapi itu jarang sekali digunakan di sensor di otomotif. Ya, temperatur meningkat menyebabkan voltage drop yang dihasilkan menurun. Digunakan untuk mengukur temperatur mesin agar ECM dapat mengatur perbandingan bahan bakar dan udara. Ya, kerusakan yang terjadi pada ECT sensor biasanya akan menimbulkan mesin tidak bisa hidup, ya, pembacaan temperatur gauge tidak tepat atau tidak dapat membaca suhu mesin, motor fan berputar high speed terus-menerus, asap hitam yang berlebihan, AC tidak bekerja, bahan bakar boros, lampu mil menyala. Jadi kalau teman-teman lihat, engine coolant temperatur sensor ini mempunyai dampak yang sangat besar ya pada engine management system. Ya, dia memberikan informasi tentang temperatur mesin. Ya, dengan mengetahui temperatur mesin, ECU dapat mengatur perbandingan bahan bakar yang sesuai dengan tingkat kerjanya. Ya, sensor yang digunakan tipe NTC. Sensor ini sangat penting ya, contoh pada saat mesin masih dingin. Ya, dia akan memberikan informasi mesin dingin, temperaturnya masih dingin. Nah, ketika ECU membaca bahwa temperatur mesin masih sangat dingin, dia akan membuat campuran lebih kaya agar supaya mesin itu lebih mudah dihidupkan. Ya, artinya kalau di sistem karburator kita dulu mendengar mengetahui ada namanya sistem cuk ya. Ya, cuk sistem ketika mesin contoh motor kita lah 5 hari nggak dihidupkan, ya. Kemudian saat dihidupkan pagi hari biasanya agak sulit. Ya. Makanya disediakanlah sistem cuk ya supaya campuran campuran bahan bakarnya lebih kaya, mesin jadi gampang hidup. Nah, ketika ECT sensor ini rusak, biasanya kan ada gejala mesinnya sulit dihidupkan pada saat pagi hari ya. Pagi hari sulit dihidupkan, biasanya kalau udah siang panas mudah untuk dihidupkan. Oke, ini rangkaian dari engine coolant temperature sensor yang ada di mobil. Ya, ini ada potensiometer, kemudian di sini ada tegangan referensi, kemudian ground-nya pun ada di ECU. Tegangan yang akan dibaca oleh ECU akan berubah-ubah tergantung suhu yang dirasakan oleh sensor. Ya, kalau kita lihat tegangannya bisa berubah-ubah ya, ke 3,9 volt, ya 1 volt, 3,4, 3,9. Ya, jadi yang dibaca oleh ECU adalah voltage drop atau perubahan tegangan karena perubahan dari temperatur. Ya, ketika temperaturnya semakin panas, ya tahanannya akan semakin turun. Ya, tegangan yang dibaca akan semakin besar. Ya. Jadi kalau kita lihat rangkaiannya cukup sederhana, ada tegangan referensi, ya kemudian tersambung mendapatkan ground di dalam ECU. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Pak kalau misalnya kita cabut soket ya ECT, motor fan itu kadang berputar high speed terus ya? Benar nggak sih?
pengalaman teman-teman? Enggak semua mobil sih. Ya, Nggak semua mobil ya. Tapi Nggak ada semua yang ada mobil yang didesain Ya. ya ketika ECT sensornya dicabut soketnya, motor fan-nya berputar high speed ya. Ya. Iya. Nah, kira-kira apa tujuannya dibikin seperti itu, Pak? Kita diskusi aja. Jadi artinya kita bukan satu arah, Pak. Kalau tadi saya mood semua, kayaknya saya bingung mau ngomong apa gitu kan. Suatu safety dari itu ya, pabrikan. Ya, artinya kan itu seperti saya bilang di awal tadi, ECU itu hanya bisa melakukan apa yang sudah diprogram. Ya, mungkin insinyur apa yang menciptakan ECU-nya di Chevrolet didesain seperti itu. Jadi saat ECT sensornya rusak, ya kehilangan sinyal, motor fan-nya dihidupin aja terus untuk apa safety ya supaya mesinnya jangan overheat. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari rangkaian ini sebenarnya cara menganalisanya cukup mudah ya. Ya teman-teman, kita bisa menentukan apakah yang bermasalah sensornya atau memang ECU-nya. Ya, suatu saat ada kode tentang engine coolant temperature sensor, ya kita mau tanpa harus robbing, tanpa harus pinjem sensor yang lain, kita juga bisa menentukan, oh ini ECU-nya yang bermasalah. Contoh dalam kasus di sini di apa ECT yang digunakan oleh Chevrolet itu menggunakan tegangan referensi 5 volt ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di dalam ECU ini ada R1 ya untuk menurunkan tegangan 12 volt ya, sehingga kalau kita ukur pakai voltmeter di titik ini kita pasti akan mendapat tegangan referensi 5 volt ya. Kalau misalnya kita ukur Pak di sini tegangannya di bawah 5 volt atau tidak 5 volt, kira-kira apa yang bermasalah? Ya, kalau kita ukur, ya kita ada problem nih, ECT sensor. Ya, kita mau menentukan apakah ECT sensornya yang rusak ataukah ECU-nya yang rusak. Kemudian kita ukur di titik ini Pak, pakai voltmeter. Ya, plusnya kita taruh di sini, kemudian minnya avometer kita taruh ke ground. Terus terbaca tegangannya bukan 5 volt. Ya, anggaplah 3 volt atau 2 volt. Kira-kira apa yang rusak, Pak? Kelihatan Pak gambarnya Pak ya? Ya, ketika saya tunjuk pakai mouse kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Saya tunjuk di titik ini ya. Ini contohnya, sorry. Ini kan ECT sensor nih ya. Dia kan lambang potensiometer yang tahanan sensor ini akan berubah-ubah tergantung temperatur. Ya, dia akan berubah-ubah tergantung temperatur tahanannya dan akan merubah tegangan yang dibaca oleh ECU. Nah, kita punya kasus kodenya di mobil ECT sensor. Ya, kita mau pastikan masalahnya di ECU-nya sendiri atau di sensornya atau justru di wiringnya, Pak. Kita ukur di titik ini pakai voltmeter, terbaca contoh 3 volt seperti saya katakan tadi. Untuk posisi R2-nya ini ada di mana? Resistan 2-nya. R2 ini potensiometernya, Pak. Ini R2 nih. Ini R1, ini R2.
Kalau dulu pernah kita, masih ingat nggak kita belajar tentang rangkaian seri? Jadi ini adalah dua resistor yang dirangkai secara seri. Ya, di titik ini yang tanda panah ini adalah sinyal masuk yang tegangannya dibaca oleh ECU. Ini 1 volt, 2 volt, 3 volt. Ini adalah titik voltage drop yang dibaca oleh ECU. Nah, kita ada problem kodenya ECT, Pak. Nah, kita mau pastikan nih, kita lakukan pengukuran menggunakan voltmeter di titik ini, ya. Plusnya di titik ini, kemudian negatifnya kita taruh di ground. Terbaca di voltmeter kita hanya 3 volt, yang seharusnya tegangan referensinya 5 volt. Bisa dari ECU-nya? Ya? Bisa dari ECU-nya juga? Bisa dari ECU-nya, salah satu kemungkinan penyebab Ya. bisa. Oke. Benar kata Om David, bisa dari ECU-nya. Ketika kita periksa di sini, tegangannya nggak sampai 5 volt, ya. Ada dua kemungkinan, ya. Wiring dari sensor ini, ya, dari titik sensor ini sampai ke ujung pin ECU, atau justru ECU-nya sendiri yang bermasalah. Ya, artinya kalau kita ukur di sini nggak ada 5 volt, kita pindahkan titik pengukurannya ke pin ECU. Ya, kita ukur di sini nggak ada 5 volt juga, Pak, di pin ECU ini. Ya, berarti positively kita bisa katakan ECU-nya rusak. Ya, kira-kira setuju nggak, teman-teman? Setuju. Ya, artinya tanpa kita harus menggunakan scan tool pun baca data stream, kalau kita bisa menggunakan avometer, kita ukur, ya, tahanan dari pin ECU ini sampai ke pin sensor ini, ya. Kemudian kita ukur langsung di pin ECU ini menggunakan voltage, ya, dia harus terbaca 5 volt. Kalau di sini nggak ada 5 volt, kita curiga rangkaian di dalam ECU ini yang bermasalah. Ya, kalau orang-orang yang servis ECU biasanya udah paham nih, kalau misalnya di pin ini nggak ada 5 volt, dia udah tahu nih. Ya, sekarang sih banyak kan yang pakai IC Voltec, ya, apa, pengatur tegangan di sini untuk menurunkan tegangan 12 volt jadi 5 volt, ya. Dia akan cari IC tersebut, ya. Kenapa tegangan di sini kok nggak 5 volt? Ya, tinggal diganti, cari IC-nya yang sama, ya. Mungkin harganya nggak terlalu mahal, 30.000, 40.000. Ngecas servis ECU-nya 2 juta, ya nggak? Menang banyak, Bang. Menang banyak, Bang. Itu makanya yang 1 juta juga ya? Kok tahu sih? Artinya gini, Pak. Saya orang-orang servis ECU itu kan dia paham cara kerja rangkaian elektronik, ya. Karena komponen-komponen elektronik, ya, baik di mobil, di komponen kelistrikan yang lain pun fungsi-fungsinya dia tahu. Ya, dia tahu cara kerja sensor, ya, kemudian dia bisa ngukur, ya, dia bisa periksa, ya. Dia akan menghasilkan lebih banyak daripada kita yang berjibaku di kolong mobil, ya, Pak. Iya. Ya. Itulah ilmu. Ya, itulah ilmu. Tapi sebenarnya justru saya mendorong teman-teman di AO ini, ya, step by step mulai kita pelajari nih, Pak. Tadi. Ya. Ini siapa yang kasih tanda nih, Pak? Ya, artinya kalau kita lihat rangkaiannya, ya simple sih sebenarnya, ya. Dia mendapatkan tegangan referensi 5 volt, kemudian tahanan sensor ini berubah-ubah, voltage drop yang dibaca oleh ECU itu akan berubah-ubah. Ingat, ECU itu yang dibaca adalah tegangan, Pak. Mas, Pak Henry, itu saya Ya. yang kasih tanda. Oh, iya, Pak.
Nah, tadi tuh agak terkecoh di situ ya. Gimana Pak bikinnya Pak? Saya tadi pengen bikin nggak bisa tuh. Kita terkecoh titik pertemuan gitu loh. Titik pertemuan antara ini dengan wiring kan gitu. Itu bikinnya gimana tuh Pak? Di view option. View Klik option. view option atas. Tuh nih. Di View. atas ya, ada view option. Udah oke. Di mana nih Pak? Paling Bapak? di atas tengah. Bapak ngeliat nih. View option. Nggak ada view. Sorry. Nggak ada Pak view option. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti partisipan aja yang ada view option-nya. Masa sih? Nih. Oh, ya. Sip. Kalau Oke, sudah ada pilihan hapus Pak. Oke, sip. Nah, keren. Ternyata mesti belajar juga dengan senior nih, Pak. Ya, artinya di sini tadi titik ini kan kabel yang masuk ke pin ECU ya, Pak. Ya, kita bisa periksa ya di sini. Kalau kunci kontak on di sini harus ada tegangan 5 volt, ya. Kalau di sini nggak ada tegangan 5 volt, ya kita ukur sampai ke pin ECU-nya, ya. Di sini pun harus ada 5 volt. Kalau nggak ada 5 volt di sini, ya kita bisa simpulkan ada kerusakan di rangkaian ECU ini. Nah, begitu pula Pak, sebaliknya di sisi ground-nya, ya. 5 voltnya ada, tapi kalau ground-nya putus, ya atau ground-nya nggak bagus, ya pasti pembacaan voltage drop di sini pun tidak akan sesuai atau tidak akan akurat. Contoh kira-kira apa yang terjadi Pak kalau di titik ini kabelnya putus? Kira-kira berapa yang akan terbaca oleh chip ECU ini kalau kabel ground-nya putus? Waduh, ada dangdut. Waduh. Terbaca 5 volt. Ya, dia akan di sini akan terbaca 5 volt terus ya. Ya. Dia akan terbaca 5 volt terus. Ya. Artinya dengan melihat rangkaian ini ya kita bisa mempelajari pula cara kerja ECU. Ya. Artinya setiap sensor-sensor yang tidak menghasilkan tegangan sendiri dia pasti akan membutuhkan tegangan referensi. Setiap sensor yang tidak menghasilkan tegangan sendiri dia membutuhkan tegangan referensi dari ECU, kemudian membutuhkan adanya ground. Dan umumnya ground itu selalu ada di dalam ECU setiap sensor. Oke, ada pertanyaan Pak sampai sini Pak? Pak, kalau ground-nya itu ya, ground dari ECU sama ground di body sama nggak itu Pak? Tidak. Sorry, ground di ECU itu ya kenapa sih sekarang sensor-sensor ini ground-nya dimasukkan ke ECU? Artinya dia dibuat terpisah Pak dari ground body pada umumnya karena untuk apa? Supaya lebih kalau di kelistrikan itu ya. Ini contoh grounding di ECU ya. Ini pasti dipisah-pisahkan jalur groundnya. Ya. Supaya nggak noise, artinya data yang dikeluarkan tiap-tiap sensor itu pun lebih akurat. Ya, contoh kalau di Toyota kan ada E1, EO1, EO2 ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan penjelasan lebih jelas.
Itu E1, E21 semua itu berhubungan sama ground ke body juga itu Pak ya? Ya, Ya, tapi nggak dijadikan satu dengan ground apa tuh yang kabel ground yang balik ke aki ya. Iya, cuma ya maksudnya ya tetap berhubungan sih tetap, cuma dipisah-pisahin aja kan? Iya, Kabelnya dipisah. disatu-satuin itu kan. Contohnya gini Pak, ya kalau misalnya ini kan B plus ini 12 volt ya. Kita bicara tentang arus listrik Pak. Misalnya kalau kita tegangan 12 volt, kemudian arus listrik yang mengalir di sini 10 ampere ya. Ya, 10 ampere. Kemudian kalau dia di jalurnya di paralel kan arus listrik itu akan mempunyai jalur masing-masing ya. Iya. Ya, contoh di sini nih. Kalau dari sini 10 ampere, ya di sini akan terbagi-bagi arusnya masing-masing sesuai dengan besarnya tahanan tiap jalur gitu ya. Nah, itu makanya dia dipisah-pisah. Kalau dia dijadikan satu dengan kabel body, nggak kebayang arus semua itu akan mengalir ke melewati juga kabel-kabel yang untuk sensor-sensor. Makanya biasanya untuk sensor itu dibuat terpisah dari kabel ground pada kendaraan. Oke, bisa kita lanjut, Pak? Oke, lanjut. Udah lanjut aja deh. Nggak apa-apa, Om. Kalau nggak cukup kan besok kita lanjut. Oh ya udah lanjut. Gini ya, aku mau nanya aja. Suhu mesin pas dingin itu normal berapa? Suhu Pas mesin belum dihidupin. Suhu kan dia kan dibacain dengan ini sensor ya, tapi kan. Awal pagi gitu kan. Ya mungkin tergantung daerahnya kan. Kalau daerah tropis kayak gini, suhu normalnya berapa? Sebelum mesin dihidupkan. 40-an atau berapa ya? Kita kan sekitar 20 derajatan ya, kalau pagi itu 20 sampai 25 ya. Ada nggak yang kalau mungkin daerah kalau dibaca di sininya, kalau dibaca di scannernya di ininya berapa? Nah, kalau itu kan tergantung desain masing-masing mesin lagi, Pak. Tergantung sensor yang digunakan, artinya ya setiap pabrikan pasti beda-beda. Kita harus ngelihat data yang ada di jenis sensor yang digunakan gitu. Itu kan ada biasanya bukannya tergantung dari daerah. Karena suhu di sini kan dia kan bacanya dari air. Air yang di sensor kan air, suhu air. Dibaca kan suhu air gitu kan. Enggak kan tiap mobil pasti sama dong. Kalau seandainya daerah sini itu temperatur berapa gitu kan. Oke. Kelihatan nggak Om David, teman-teman? Kelihatan. Ya, ini contoh data temperatur sensor sama IAT sensor yang digunakan di kendaraan Chevrolet Spin ya. Ya, artinya perbandingan antara temperatur dan tahanan. Ya, kalau di sini suhunya 137 derajat Celcius, tahanan yang dihasilkan oleh sensor tersebut sebesar 85 ohm. Ya. Di sini 120 derajat Celcius, di sini 110 ohm. Artinya kan mungkin sensor yang digunakan oleh Toyota berbeda karakteristiknya. Mungkin nilainya berbeda kali. Nilai ohm yang berbeda. Nilai tahanannya yang berbeda. Tahanannya Kalau berbeda. tahanannya berbeda kan pasti voltage drop yang diterima oleh ECU pasti pun berbeda. Nah, artinya tergantung program yang lagi yang udah ditanam di dalam ECU tersebut ya, untuk menerjemahkan perubahan tegangan tadi mau dibikin berapa derajat Celcius gitu. Berarti ini makin panas, berarti tahanannya makin mengecil ya? Iya, karena sensor yang digunakan NTC, negatif thermal coefficient. Dan semua rata-rata ya yang saya tahu sensor temperatur yang ada di mobil menggunakan NTC. Tapi ada juga beberapa sensor ya, cuma saya kurang familiar sih. Mungkin teman-teman pernah nemuin yang berbeda yang pakai sensor PTC.
Tapi kalau yang di mobil setahu saya NTC, negatif thermal coefficient. Cukup Om David? Cukup. Oke, lanjut deh. Nah. Oke, sensor yang berikutnya adalah oksigen sensor. Ya, oksigen sensor ini jenis sensor self-generating. Ya, artinya ini adalah sensor yang menghasilkan tegangan listrik. Ya, bahan dasarnya zirkonia. Ya, digunakan untuk mengukur kandungan oksigen di dalam gas buang. Ya, supaya ECU dapat menentukan campuran bahan bakar dan udara yang ideal. ECM menggunakan sinyal dari sensor ini untuk melakukan koreksi campuran bahan bakar dan udara. Ya, di sensor ini terdapat heater atau pemanas yang menjadi satu kesatuan, dikontrol oleh ECM yang berfungsi untuk memanaskan sensor. Kerusakan dapat menimbulkan gejala kandungan HC-nya pada gas buang tinggi, konsumsi bahan bakarnya boros, asap keluar hitam, akselerasi kurang responsif, putaran idle kasar, dan lampu milnya menyala. Sorry Pak, yang suaranya noise mungkin bisa dikecilin dikit atau di mute ya? Henry, saya kok masih dapat tayangannya. Nah, gambar nggak sesuai dengan ini nih. Iya. Close dulu aja yang gambar yang Gambar yang sensor. Temperatur versus resisten ini gambarnya nih. Oh sorry. Iya. Sampai lupa lu. Ini ya? Nah, Ya. itu. Oh, untung ada yang protes. Oke, ini oksigen sensor ya, salah satu sensor yang cukup penting juga untuk mobil-mobil modern sekarang. Ya, seperti saya katakan tadi, ini adalah sensor self-generating voltage. Artinya dia adalah sensor yang menghasilkan tegangan listrik sendiri yang berbahan zirkonia. Ya, fungsinya untuk mengukur kandungan oksigen di dalam gas buang. Ya, sensor ini mengukur kandungan oksigen. Ya, dia bisa menghasilkan tegangan yang berubah-ubah antara 0,1 sampai dengan 0,9 volt tergantung kandungan oksigen di dalam gas buang. Kalau nggak salah dulu oksigen sensor itu pertama kali digunakan di kendaraan Volvo sekitar tahun 1971 ya. Udah puluhan tahun yang lalu ya. Ya, fungsinya adalah untuk sebenarnya untuk emisi gas buang, mengontrol emisi gas buang.